Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga dapatlah kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan bagus. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli sebagai panutan kita wa rahmatan lil alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian isti'adzah. Nah, isti'adzah adalah kalimat doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hal-hal yang bersifat negatif. Kalimat ini dibaca sebelum mengerjakan segala sesuatu yang baik yang mempunyai nilai pahala, agar terhindar dari segala sesuatu yang negatif. Nah, tentang isti'adzah ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Yang artinya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, isti'adzah juga terdapat dalam hadis. Adapun salah satu dari 1000 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ta'awudz ini atau isti'adzah, salah satu di antaranya adalah yaitu dari Adi bin Sabit dari Sulaiman bin Syarq. Ia berkata, saya duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 orang laki-laki. Salah seorang dari laki-laki tersebut wajahnya merah karena naik darah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu ada satu kalimat, kalau dibaca kalimat tersebut maka akan hilang apa yang diderita, yaitu a'udzu billahi minasyaiton. Aku berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan. Niscaya hilanglah apa yang dia derita. Para sahabat pun berkata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Lalu dia pun menjawab, apakah aku menderita penyakit gila? Itulah tadi tentang penjelasan ta'awudz atau isti'adzah ini daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada hukum membaca ta'awudz ini. Membaca isti'adzah atau ta'awudz diperintahkan bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Perintah tersebut berdasarkan dalam Al-Quran surah An-Nahl tadi, yaitu Al-Quran surah An-Nahl ayat 98. Ada perbedaan ulama terdapat pada pemahaman kata perintah tadi. Apakah ia menunjukkan wajib atau menunjukkan sunnah? Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah pada ayat tersebut menunjukkan membaca dengan sunnah. Sehingga apabila ada qori dan qori'ah yang tidak membaca isti'adzah, maka ia tidak akan dihukumi berdosa. Sedangkan sebagian ulama berpendapat juga ia memahami kata amr atau
perintah pada ayat di atas bermakna wajib, sehingga apabila qori dan qori'ah yang tidak membaca isti'adzah ketika membaca Al-Quran, maka akan dihukumi berdosa. Nah, itulah tadi tentang hukum-hukum ketika membaca ta'awudz. Nah, kemudian kita beralih pada lafaz isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah adalah lafaz yang dipilih oleh mayoritas qurra, karena lafaz inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 98. Demikian juga ada juga terdapat yang disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis selain dari tadi dalam Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga lafaz isti'adzah yang disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama a'udzubillahi minasyaiton, dan yang kedua a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kemudian lafaz yang ketiga yaitu a'udzubillahil azimis samiil alimi minasyaitonir rajim. Kemudian lafaz yang selanjutnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahuwas samiul alim. Itu adalah beberapa lafaz isti'adzah yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW yang terdapat dalam hadis-hadis sahih. Nah, kemudian kita beralih ke tata cara membaca isti'adzah ini. Tata cara pertama membaca isti'adzah ini yaitu membaca dengan keras atau samar. Imam Nafi membaca isti'adzah dengan sir, yaitu suara yang samar. Di seluruh Al-Quran dia membaca suara isti'adzah dengan suara samar atau suara sir di seluruh Al-Quran menurut Imam Nafi. Termasuk membaca dengan cara ini adalah Imam Hamzah berdasarkan riwayat Imam Abul Abbas Ahmad bin Amr Al-Mahdawi. Dan Imam Hamzah membaca isti'adzah dengan jahar, yaitu suara keras. Tetapi dia membaca suara isti'adzah dengan suara keras ini hanya pada awal surah Al-Fatihah. Dan selanjutnya dia membaca dengan sir, yaitu selain surah Al-Fatihah. Jadi Imam Hamzah ini dia membaca isti'adzah dengan keras apabila membaca pada surah Al-Fatihah, dia membaca dengan suara keras. Selain surah Al-Fatihah dia membaca dengan sir. Nah, yang selanjutnya tata cara membaca isti'adzah yaitu di tengah-tengah membaca Al-Quran. Nah, maksudnya di tengah-tengah membaca Al-Quran, apabila qari terputus membaca Al-Quran karena terpaksa, dia berhenti atau terputus membaca Al-Quran secara terpaksa, seperti contohnya apabila dia batuk atau bersin dan berbicara yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia tidak dihukumi untuk membaca isti'adzah lagi. Nah, tetapi apabila qari terputus membaca Al-Quran karena pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, maka tidak ada dengan kaitannya membaca Al-Quran atau menjawab salam, maka dianjurkan untuk membaca isti'adzah lagi. Selanjutnya kita beralih ke isti'adzah basmalah pada awal tengah surat. Wakaf pada isti'adzah dan basmalah lalu ibtida dari awal atau tengah surat
Selanjutnya wakaf isti'azah dan mewasalkan basmalah dengan awal atau tengah surat. Selanjutnya mewasalkan isti'adzah dengan basmalah dan wakaf pada basmalah, lalu memulai dari awal atau tengah surah. Kemudian mewasalkan isti'adzah, basmalah dan awal surah atau tengah surah dengan ketentuan tersebut berlaku pada selain surah Al-Fatihah atau At-Taubah. Nah, apabila qari membaca awal surah At-Taubah atau Bara'ah, maka berlaku ketentuan berikut, yaitu wakaf pada isti'adzah dengan tidak membaca basmalah dan ibtida dari awal surat. Kemudian mewasalkan isti'adzah dengan awal surat dan tanpa membaca basmalah. Kemudian kita beralih pada tempat yang disunnahkan membaca isti'adzah dengan suara samar. Nah, ketentuannya yaitu apabila kita membaca Al-Quran dengan suara sir, itu adalah tempat di mana kita membaca isti'adzah ini dengan suara samar. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran di dalam sholat, baik itu sholat jahar maupun sir, atau sholat sendirian atau berjamaah. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran di tempat yang sepi dan membaca Al-Quran secara berjamaah atau tadarrus bersama, tetapi bukan sebagai pembaca pertama. Pembaca Al-Quran pada selain 4 situasi di atas, maka ia disunnahkan untuk membaca isti'adzah dengan suara keras. Nah, itulah tadi penjelasan tentang isti'adzah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi saya sendiri. Dan untuk itu saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.